Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Miftahul Janah dari Prodi Sistem Informasi semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas dosen dengan mata kuliah Sistem Data Warehouse, yang mana di dalam video ini akan membahas mengenai model data warehouse. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam video ini nanti terdapat kebisingan suara dikarenakan rumah saya di pinggir jalan, jadi maklum ya. Baik, kita masuk pada materi. Dalam teknik mendesain data warehouse, jadi ada yang dinamakan dimensional modeling. Dimensional modeling adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan data analitik untuk mendeliver data yang dapat dimengerti pengguna bisnis. Dimensional modeling menggunakan konsep model entity relationship atau ER dengan beberapa batasan penting. Setiap model dimensi terdiri dari satu tabel dengan satu composite primary key yang disebut tabel fakta atau fact table, dan memiliki kumpulan dari tabel yang lebih sederhana yang disebut tabel dimensi atau dimension table. Jadi dapat disimpulkan, dimensional modeling ini adalah teknik permodelan data yang digunakan pada data warehouse yang terdiri dari kumpulan tabel fakta dan tabel dimensi. Lanjut, dalam dimensional modeling terdapat dua komponen utama, yaitu tabel fakta dan tabel dimensi. Yang pertama ada tabel fakta atau fact table. Tabel fakta dalam dimensional modeling merupakan tabel utama dalam data warehouse yang memuat data-data transaksi, yang terdiri dari nama fakta, ukuran, dan serta key pada masing-masing tabel dimensi yang terhubung, seperti contohnya seperti yang ada di gambar ini, tabel yang ada di gambar ini. Nah, ini contoh dari tabel fakta. Jadi dapat disimpulkan tabel fakta ini merupakan tabel utama yang terdiri dari foreign key yang diambil dari tabel dimensi serta nilai numerik sebagai measurement. Selanjutnya, selain tabel fakta tadi, terdapat tabel dimensi. Tabel dimensi adalah sebuah tabel dengan primary key dan kolom atribut-atribut yang deskriptif. Tabel dimensi berisi konteks tekstual yang terkait dengan kegiatan pengukuran proses bisnis, menjelaskan siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Contohnya terdapat pada gambar tersebut. Pada gambar ini, contoh labelnya, yang mana terdiri dari atribut, nama barang, merek, jenis, terus kategori. Nah, contohnya seperti ini tabelnya. Misalnya sebuah perusahaan membuat data warehouse untuk menyimpan catatan penjualan sehubungan dengan dimensi waktu, barang, cabang, dan lokasi tempat barang-barang tersebut terjual. Lanjut, di sini terdapat star skema atau skema bintang. Istilah star skema dalam data warehouse karena entity relationship diagram atau ERD-nya yang menyerupai konstelasi bintang. Beberapa bintang besar atau tabel fakta dikelilingi bintang-bintang yang lebih kecil atau tabel dimensi. Contoh gambarnya seperti yang ada di gambar ini, contoh tabelnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa star skema ini adalah sebuah dimensional data model yang terdiri dari tabel fakta yang dikelilingi oleh tabel dimensi. Jadi yang tabel yang besar ini dinamakan tabel fakta, yang nyabang-nyabang ini tabel dimensi atau dinamakan skema bintang. Lanjut,
Selain star skema, terdapat snowflake skema. Snowflake skema adalah data model yang lebih kompleks daripada star skema dan merupakan jenis star skema. Snowflake skema menormalisasi dimensi untuk menghilangkan redundasi. Contoh tabelnya terdapat pada gambar tersebut. Jadi ini contoh dari snowflake skema. Jadi yang tabel-tabel yang kecil ini sudah ternormalisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa snowflake skema juga merupakan sebuah dimensional data model yang terdiri dari tabel fakta yang dikelilingi oleh tabel dimensi, namun dengan tabel dimensi yang sudah dinormalisasi. Yang terakhir ada data mart. Data mart merupakan subset dari data resource. Biasanya berorientasi untuk suatu tujuan yang spesifik atau subjek data yang didistribusikan untuk mendukung kebutuhan bisnis, baik mendukung kebutuhan analisis dari sebuah unit bisnis yang sesuai atau untuk mendukung pengguna yang membagi kebutuhan yang sama untuk menganalisis sebuah proses bisnis yang sejenis. Misalnya data pemasaran mungkin membatasi subjeknya pada pelanggan, barang atau penjualnya, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan materi atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.